soalnya. Matikan dulu. Siapa? Ini kok jatuh nih? Oh, jatuh. Nyantarnya tam-tam. Baik, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asrafi khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-madhlumin al-ma'sumin bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ila Allah ta'ala. Thumma ridha wa ridwan ala ashabihil mayamin al-muntajabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan dan akhwat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'lamallahu ujurana wa ujurakum bisyahadati al-imam Muhammad al-Baqir alaihi afdhalus salatu wassalam. Pada malam seperti sekarang ini, kita tahu bahwa seorang al-imam Muhammad al-Baqir yang disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat baik ahlu sunnah maupun syiah, betapa keagungan beliau membuktikan bahwa beliau adalah seorang insan kamil wa mukammil, manusia yang sempurna dan mampu menyempurnakan yang lainnya. Sehingga ketika kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam terkait dengan kajian akidah yang kita sudah sering mendengar dari para asatidz kita, bahwa eksistensi keberadaan sosok manusia sempurna dan yang mampu menyempurnakan merupakan sebuah keharusan di alam semesta ini. Entah itu berhubungan dengan keamanan semesta ataupun berhubungan dengan komunitas manusia. Itu kita sudah tahu banyak tentang masalah apa kaitan insan kamil wa mukammil dengan eksistensi apapun yang ada di alam semesta. Di sisi yang lain, ikhwan dan akhwat sekalian, kita juga mengetahui bahwa dan sepakat kaum muslimin khususnya bahwa dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya adalah jajaran manusia-manusia suci, manusia-manusia sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan manusia-manusia yang lain. Mereka pengaman alam semesta. Dan di dalam Al-Qur'an jelas-jelas mengatakan bahwa tidak boleh kita memisahkan manusia sempurna satu dengan yang
lainnya dari jajaran para anbiya wal mursalin. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak memisah-misahkan, tidak memilah-milah antara Rasul satu dengan Rasul yang lainnya. Ini terkait dengan para nabi dan Rasul. Dan dikarenakan bahwa para wasi-wasi Rasulullah SAW adalah bagian dan penerus dari Rasulullah SAW, maka menurut mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, mereka pun masuk di jajaran para manusia kamil wa mukammil, sempurna dan mampu menyempurnakan yang lainnya. Sehingga ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa la nufarriqu baina ahadim mir rusulih berlaku untuk dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun juga berlaku untuk para wakil-wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antum perhatikan, setiap imam-imam maksum, imam-imam yang sudah ditentukan oleh Allah melalui lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya kekhususan sesuai dengan tuntutan zamannya, sama persis seperti apa yang dialami oleh para nabi-nabi Allah sebelum baginda Rasul. Ya. Antum semuanya sudah mendengar banyak tentang sejarah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sejarah dari awal beliau lahir sampai kesyahidan beliau yang mencakup banyak hal dalam kehidupannya. Berbeda dengan seorang Al-Imam Hasan Al-Mustabah yang penekanannya pada kesabaran seorang maksum, sehingga beliau harus menjalankan apa yang menjadi taklif beliau dalam berinteraksi dengan umat Rasulullah. Beliau harus sulh, berdamai dengan yang jelas-jelas fasik seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita juga tahu gerakan Al-Imam Husain ibn Ali yang berbeda dengan saudaranya Al-Imam Al-Hasan. Beliau harus mengangkat pedang dan jiwa patriotisme ditunjukkan dengan memerangi musuh Allah secara fisik. Antum juga paham tentang Al-Imam Ali Zainal Abidin. Disebut Zainal Abidin karena memang beliau lebih dominan peningkatan spiritual umat Rasulullah SAW. Fokusnya ke hal-hal yang berhubungan dengan peribadatan ritual. Walaupun sisi-sisi yang lain juga beliau lakukan sebagai seorang imam. Dan ketika kita masuk Al-Imam Muhammadul Baqir alaihi afdhalus salatu wassalam, maka kita akan tahu bahwa betapa Al-Imamul Baqir alaihi afdhalus salatu wassalam adalah sosok yang berbeda dengan imam-imam sebelumnya dari sisi situasi dan kondisinya, tuntutan taklifnya yang menyebabkan beliau harus melakukan apa yang harus beliau lakukan. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammadul Baqir, sehingga hal inilah yang menyebabkan ketakutan para penguasa di zaman itu sehingga harus membunuh seorang Baqir ibn Ali alaihi salatu wassalam. Ini akan menjadi pelajaran buat kita dalam melakukan gerakan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam yang dicontohkan oleh para maksumin. Kapan kita harus sabar, kapan kita harus melakukan hal-hal yang lainnya. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Antum semuanya tahu bahwa dari sisi nasab Al-Imam Muhammadul Baqir, sehingga disebutkan dalam Maulidud Diba sebagai Baqir khairul wali. Baqir adalah sebaik-baik wali. Ya. Kenapa kok disebutkan Baqir khairul wali, padahal
di sisi yang lain Ali Zainal Abidin adalah sisi spiritualnya yang lebih. Ya, kita akan lihat betapa Al-Imam Ali Zainal Abidin dilanjutkan misinya oleh Al-Imam Muhammadul Baqir. Memang betul bahwa Al-Imam Ali Zainal Abidin lebih fokus pada hal-hal spiritual, tapi kita lihat Al-Imam Muhammadul Baqir, dan ini pelajaran buat kita bahwa bagaimana sisi intelektual harus ditumpukan pada pondasi spiritual. Karena Imam Baqir yang disebut dengan Baqir Ulumin Nabiyyin, ya, yang menyingkap ilmu para nabi-nabi, yang itu dalam arti bahwa beliau lebih fokusnya penekanannya pada peningkatan intelektual, tapi sudah didahului oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin yang menciptakan pondasi gerakan intelektual berupa peningkatan spiritual. Ini yang pernah disinggung oleh Allah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tazkiyah baru taklim, pembersihan diri baru belajar. Begitu juga Al-Imam Ali Zainal Abidin melakukan tazkiyah dan taklim lebih ditekankan oleh Al-Imam Al-Baqir. Ya. Ini yang nanti akan kita lihat dari sisi nasab. Keutamaan beliau yang begitu agungnya karena imam pertama yang memiliki nasab ibu bapaknya kembali kepada Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayah beliau antum sudah tahu semuanya. Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Asy-Syahid Ibn Ali bin Abi Thalib, dan melalui Sayyidah Fatimah beliau kembali kepada Rasulullah. Ya. Sementara ibundanya nasabnya kembali kepada Al-Imam Hasan Al-Mustabah. Sehingga para maksumin alaihim afdhalus salati wassalam yang kemudian disampaikan oleh para syuara, para ahli-ahli syair mengatakan bahwa Al-Imam Muhammadul Baqir dari sisi nasab beliau adalah Hashimiyun baina Hashimiyain. Dia adalah seorang Hashimi dari dua sudut yang berbeda. Ibu bapaknya dua-duanya Hashimi. Disebutkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau adalah Alawiyun baina Alawiyain, karena ibu bapaknya dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan lebih khusus lagi, karena kembalinya kepada Imam Hasan dan Imam Husain, yang nasab Rasulullah kembalinya melalui Sayyidah Fatimah Zahra alaiha afdhalus salati wassalam, beliau dikatakan sebagai Fatimiyun baina Fatimiyain. Jelas tidak mungkin ada orang yang meragukan keagungan nasab Al-Imam Muhammadul Baqir alaihi afdhalus salati wassalam. Sekarang kita lihat misinya. Kenapa beliau melakukan ini semuanya? Sehingga membuat ketakutan para penguasa di zaman itu. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammadul Baqir sudah diketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum Al-Imam Muhammadul Baqir terlahirkan. Ketika disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Jabir ibn Abdullah al-Ansari bahwa sahabat Jabir akan memiliki usia yang panjang sampai berjumpa dengan cucu Rasulullah Muhammadul Baqir, dan di situ Rasulullah mengucapkan salam. Ikhwan dan akhwat sekalian, jangan kita melihat bahwa salam Rasulullah kepada Muhammadul Baqir Al-Imamul Maksum, bahwa beliau adalah seorang imam maksum, seperti salam biasa. Ada salam muatan beda,
Dzurriyyah Rasulullah zaman itu banyak, tapi kenapa salam Rasulullah khusus beliau sampaikan melalui sahabat Jabir? Ini ada sesuatu. Kalau Al-Imamul Baqir sama seperti yang lainnya, maka Rasulullah tidak perlu kirim salam melalui Jabir ibn Abdullah Ansari. Cukup mengatakan bahwa saya kirim salam buat dzurriyyahku semuanya. Tapi kenapa dikatakan bahwa innaka, ini riwayat yang berhubungan dengan Al-Imam Baqir, bahwa Rasulullah menyampaikan salam. Innaka satadriku ya Jabir rajulan min ahli baiti ismuhu ismi. Wahai Jabir, engkau akan mendapati seorang laki-laki, sosok laki-laki min ahli baiti, dari ahlul baitku. Ismu ismi, namanya sama seperti diriku. Wa syamailuhu syamaili, postur tubuhnya, estetika keindahan tubuhnya sama seperti diriku. Yabqarul ilm, ini yang membedakan. Yabqarul ilm dengan dzurriyyah-dzurriyyah yang lain di zaman itu adalah apa? Beliau akan menyingkap ilmu bakron dengan singkapan fa idza laqaituhu faqra'hu anni salam. Kalau engkau nanti berjumpa dengannya, maka sampaikan salamku pada dia. Salam Rasulullah ada pesan tersendiri, bukan salam seorang kakek kepada cucunya, karena cucu Rasulullah di zaman itu sudah banyak, dzurriyyah Rasulullah sudah banyak. Tapi kenapa salam Rasulullah ditujukan kepada Al-Imam Muhammadul Baqir saja? Ya. Sehingga riwayat-riwayat yang lain akan memperjelas bahwa Al-Imamul Baqir memiliki sisi yang istimewa di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Terkait dengan apa yang dilakukan Al-Imam Muhammadul Baqir, kita akan tahu bahwa ketika beliau disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa cucunya yang bernama Baqir, Muhammadul Baqir ini akan yabqarul ilmi bakratan, ya, bahwa beliau akan menyingkap ilmu dengan singkapan-singkapan yang tidak pernah itu dilakukan oleh keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kesempatan zaman itu lebih luas, ya. Sehingga dari sini kita akan lihat bahwa betapa peningkatan intelektual merupakan gerakan basic, ya, pondasi gerakan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ya. Di dalam mazhab Ahlul Bait tidak ada yang namanya doktrin mati. Sehingga kamu kalau tidak melakukan ini kafir, kalau kamu tidak melakukan ini kemudian sesat, kamu tidak melakukan. Semuanya menggunakan intelektual, tidak bisa hanya orang-orang ditakuti dengan kesesatan dan kekafiran. Sehingga ini yang menyebabkan ketika antum lihat dalam sejarah dunia Islam, kenapa para filosof itu bisa kita katakan semua filosof muslim adalah seorang pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Semua filosof Islam adalah pengikut Ahlul Bait. Karena ini adalah pancaran dari Al-Imam Muhammadul Baqir yang menyingkap ilmu-ilmu para nabi-nabi terdahulu, termasuk dari datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahwa betapa ajaran Ahlul Bait alaihi wassalam, gerakan Ahlul Bait itu harus bertumpu di atas sisi intelektualitas. Akal pun harus dipakai. Antum lihat sejarah ikhwan dan akhwat sekalian.
bahwa Al-Imam Muhammadul Baqir pada peristiwa Karbala beliau hadir di situ. Ketika itu beliau kurang lebih usianya 4 tahun. Ya. 4 tahunnya anak kita dengan 4 tahunnya seorang imam maksum tentu memiliki kualitas yang berbeda, itu pasti. Ya. Sehingga apapun yang beliau lihat, apapun yang beliau dengar, dan apapun yang beliau rasakan ketika di Karbala, itu terekam di dalam dirinya. Dan itu menjadi motivasi gerakan beliau. Karena beliau hadir di Karbala. Dan dari Karbala sampai menjelang kesyahidan beliau itu panjang. Para penguasa Bani Umayyah dari Yazid seterusnya sampai diganti dengan keturunannya Marwan. Ini panjang. Tetapi apakah peristiwa Asyura, tragedi Karbala yang sudah terekam oleh Al-Imam Muhammadul Baqir begitu saja? Tidak. Beliau tunjukkan itu dengan doktrin-doktrin yang kita juga diperkenankan, bahkan diperintahkan untuk berpikir dalam menerima doktrin tersebut. Bukan hanya doktrin mati sekali lagi. Sehingga ini yang menjadi penyemangat para murid-murid Al-Imam Muhammadul Baqir untuk terus mencari ilmu pengetahuan. Untuk menyemangati ini, Al-Imam Muhammadul Baqir mengajarkan apa yang kita sebut dengan Ziyaratu Asyura. Antum lihat isi Ziyaratu Asyura. Di situ penuh dengan pesan-pesan at-tawalli wat tabarri. Kepada siapa kita berwilayah dan kepada siapa kita berlepas tangan. Itu bukan hanya dalam masalah tertentu, tapi masalah-masalah yang lain, termasuk dalam menentukan kepada siapa kita belajar dan kepada siapa kita harus menjauhi ilmu pengetahuan yang diajarkan dari orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasul. Dari sinilah Al-Imam Muhammadul Baqir melihat bahwa dunia pendidikan adalah sarana terbaik dalam penyebaran kebaikan. Karena orang baik ketika dia akalnya sudah terasah dengan baik, otomatis dia akan menuju Ahlul Bait. Itu otomatis. Kalau memang dia hatinya baik, otaknya juga baik, pasti akan mengarah ke Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait selalu mengajarkan kebaikan. Apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait Rasulullah SAW mustahil bertentangan dengan nalar dan nurani. Itu mustahil. Ketika mustahil bertentangan dengan nalar dan nurani, maka pasti sesuai dengan sisi-sisi kemanusiaan. Dan ini yang diajarkan oleh Islam melalui lisan suci Rasulullah dan Al-Quranul Karim. Ya. Alhasil, intinya bahwa dunia pendidikan ini dianggap oleh Al-Imam Muhammadul Baqir adalah sarana terbaik di zaman itu untuk menyebar kebaikan. Dan manusia di zaman itu khususnya memerlukan investasi kepalanya dia, yang ada di kepalanya dia. Istilah sekarang investasi di atas leher. Itu adalah investasi yang terbaik versi Al-Imam Muhammadul Baqir. Dan zaman itu tuntutannya adalah investasi di atas leher. Di saat para penguasa-penguasa dolim saat itu lebih fokus kepada investasi leher ke bawah. Ya, untuk paham sendiri bahasa ini maksudnya apa. Ya.
Karena Al-Imam Muhammadul Baqir adalah orang sosok cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami dengan baik bahwa tuntutan intelektual saat itu akan mewujudkan sebuah kualitas. Umat Muhammad sudah banyak zaman itu, tetapi kenapa mereka dengan mudah diselewengkan oleh para penguasa-penguasa Bani Umayyah? Karena sisi intelektual keagamaannya sangat-sangat rendah. Sehingga Al-Imam Muhammadul Baqir melihat bahwa taklif beliau adalah meningkatkan kualitas intelektual umat. Ya. Karena sisi intelektual inilah yang nanti akan menjadi pegangan buat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan semua gerakan umat ini. Entah berhubungan dengan ekonomi, entah berhubungan dengan sosial, entah berhubungan dengan politik, entah berhubungan dengan kemasyarakatan, bahkan sisi spiritual pun harus bertumpu pada sisi intelektual. Ini yang dimaksud dengan agar supaya umat Rasulullah tidak ada konsep taklid buta, makanya Al-Imam Muhammadul Baqir beliau fokusnya kepada peningkatan sisi intelektual. Ini yang sudah dilihat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan bahwa cucunya nanti ini akan yabqarul ilm, dia akan menyingkap ilmu pengetahuan. Dan musuh, ikhwan dan akhwat sekalian, musuh tahu banget, ya, sadar betul bahwa ketika umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kualitas intelektual yang baik, yang sebelumnya sudah bertumpu di atas sisi spiritual yang baik, maka apa? Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi berkualitas, itu mampu untuk merubah dunia ini, dan yang sedikit berkualitas ini mampu mengalahkan yang banyak tapi tidak berkualitas. Al-Quran jelas mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang sedikit tapi mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang sedikit ini bisa mengalahkan yang banyak? Karena yang sedikit ini walaupun secara kuantitas, secara jumlah minim, tapi karena kualitas baik, maka mampu mengalahkan yang besar sekalipun. Dan ini yang sekarang antum bisa lihat. Pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam ini minoritas di dunia ini. Dan yang mau bergerak untuk melawan Zionis Israel lebih sedikit lagi. Tapi yang sedikit ini sangat-sangat diperhitungkan oleh musuh-musuh Islam. Sementara yang banyak itu belum tentu diperhitungkan. Dari sini nanti akan kita lihat betapa seorang Al-Imam Muhammadul Baqir, yang para penguasa dari Yazid sampai Hisham tahu bahwa Muhammadul Baqir tidak pernah mendidik umat Rasulullah untuk menjadi kekuatan tentara yang kuat untuk melakukan kudeta kepada penguasa. Tapi kenapa Imam Muhammadul Baqir harus dibunuh? Karena beliau ingin menjadikan umat Rasulullah SAW adalah umat yang cerdas, sehingga dengan kecerdasan itu walaupun tidak banyak, tetapi akan memiliki kekuatan yang
mampu menggoyang penguasa zalim di zamannya. Ya. Apalagi ditambah dengan bahwa budaya Asyura, tragedi Karbala Al-Imam Baqir yang hadir di situ kemudian diabadikan, dan ini yang sangat ditekankan agar supaya Syiahnya selalu membacanya. Dari sisi intelektual juga doktrin terkait dengan tawali dan tabarri yang semuanya kembalinya kepada sisi intelektualitas, bahwa ada konsekuensi-konsekuensi logis yang memperkuat itu semuanya, membikin para penguasa ketakutan. Ya. Ketika Rasulullah SAW beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Muhammadul Baqir, beliau melakukan yabqarul ilm, menyingkap keilmuan apa yang disingkap. Ya. Secara ringkas kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammadul Baqir yang terakhir ini yang harus kita lihat sebagai kunci dari rasa ketakutan para penguasa di zamannya. Yang pertama adalah bagaimana Al-Imam Muhammadul Baqir mengajarkan kepada para ulama-ulama di zamannya, baik ulama itu yang mengikuti mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam ataupun yang tidak mengikuti, semuanya diajar, karena tugas seorang imam adalah memberikan hidayah kepada siapapun. Ya. Sehingga Al-Imam Muhammadul Baqir menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fikih yang kemudian dikembangkan oleh ulama, sehingga apa yang terjadi sekarang ini, keberadaan para mustahidin, para maraji, kembalinya kepada apa yang pernah diajarkan oleh Al-Imam Muhammadul Baqir. Itu kalau kita berbicara tentang sisi syariat apa yang diajarkan Imam Baqir. Saya tidak akan menjelaskan kaidah-kaidah fikih apa yang keluar dari Al-Imam Muhammadul Baqir, karena ada kajian khusus tentang itu. Ala kulli hal. Yang selanjutnya juga kita bisa lihat dalam beberapa kitab-kitab yang ada, bahwa apa yang diajarkan oleh Al-Imam Muhammadul Baqir terkait dengan ilmu kalam atau ilmu teologi, ilmu-ilmu tentang akidah-akidah, baik itu dalam penjabarannya ataupun dalam menjawab. Ini juga penting, karena ini ada kaitannya nanti dengan keberadaan para kelompok gulat, orang yang mengkultuskan Ahlul Bait tapi mengklaim diri mereka sebagai Syiah. Ya. Menuhankan Ahlul Bait, tetapi di sisi yang lain mereka mengaku sebagai Syiah. Dan Imam Muhammadul Baqir pertama kali yang memerangi itu dengan argumentasi. Ya. Yang selanjutnya, penyebaran hadis-hadis. Ini adalah masa keemasan dari mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Ya. Antum lihat dalam sejarah betapa hadis-hadis Rasulullah SAW dilarang untuk ditulis di awal-awal setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian baru di zaman khalifah yang hanya berpuasa 2 tahun, dan karena dia agak baik dengan Ahlul Bait alaihi wassalam, sehingga dia dibunuh oleh klan dia sendiri, yaitu siapa khalifah? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama kali yang mempersilahkan kaum muslimin untuk menulis hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat yang ada. Dan ini yang dimanfaatkan oleh Imam Muhammadul Baqir untuk menyebarkan apapun yang pernah diajarkan oleh datuk mulia beliau Rasulullah SAW. Dari pertama sampai 3 itu tertujunya pada satu hal, yaitu apa? Bahwa Al-Imam Muhammadul Baqir
melakukan penggemblengan khusus kepada Syiahnya yang cendekia. Ya. Dari sekian banyak orang Syiah, yang paling cerdas itu dibikin kelas khusus oleh Al-Imam Muhammadul Baqir. Ya. Karena ini yang nanti jadi cikal bakalnya para penggerak-penggerak mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Karena setelah terbunuhnya Umar bin Abdul Aziz oleh sanak familinya sendiri karena dianggap ini membahayakan klan mereka, mulai tekanan kepada Al-Imam Muhammadul Baqir sangat kuat. Di situ bukan hanya Imam Baqir, walaupun Syiah Al-Baqir pun ditekan. Makanya kenapa disebutkan Al-Imam Muhammadul Baqir menjelaskan bahwa man bala min syiatina bibalain, ya, barang siapa dari Syiahku yang telah diuji dengan ujian khususnya dari penguasa, ya, fasobaro, kemudian dia sabar, kataballahu lahu ajra alfi syahid, maka Allah akan mencatat baginya pahala 1000 syahid. Kata-kata sobaro yang harus kita lihat, bahwa ketika tekanan dari seorang penguasa zalim zaman Bani Umayyah saat itu kepada Syiahnya, kemudian Imam Muhammadul Baqir memberikan motivasi kepada Syiahnya agar dia sabar. Sabar bukan berarti terus tidak bergerak. Sabar dalam arti bahwa dia istiqomah dalam gerakan. Itu yang disebut dengan fasobaro. Dan dikatakan terus kemudian dia cari zona aman dan nyaman, sembunyi, tidak melakukan apa-apa. Bukan itu sabar versi Al-Imam Muhammadul Baqir. Tapi sabar adalah dia tetap bergerak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Imam Muhammadul Baqir sebagai imam zaman. Makanya dikatakan kataballahu lahu ajra alfi syahid, maka dia akan ditulis pahalanya sebagai orang yang sama seperti 1000 syahid. Orang kalau duduk di rumah sendiri tidak mungkin akan ditulis sebagai memiliki pahala 1000 syahid. Ya. Ala kulli hal. Dan yang perlu kita lihat ikhwan dan akhwat sekalian adalah terkait dengan gerakan para hulat. Ini PR buat seorang Al-Imam Muhammadul Baqir. Dan imbasnya sampai detik ini ikhwan dan akhwat sekalian, antum semuanya dituduh sebagai penyembah Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena ada kelompok kecil yang menuhankan Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Kenapa mereka menyembah para imam-imam suci Ahlul Bait? Kemungkinan yang pertama adalah wadah mereka tidak terlalu besar. Mereka melihat keagungan Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam, sementara wadah ilmunya, cakupan spiritualnya, intelektualnya minim, sehingga mereka takjub dengan kehebatan Ahlul Bait. Sehingga muncullah penuhanan, mengkultuskan yang lebih di atas kapasitas seorang Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Itu kemungkinan yang terjadi. Di sisi yang lain ada sebab-sebab yang lain yang hubungannya dengan hal-hal yang bersifat materi. Antum perhatikan kelompok-kelompok yang menuhankan para Ahlul Bait adalah orang-orang dekat dari situ. Dulu pembantunya seorang Zaid ibn Ali umpamanya. Ya. Sehingga muncul kelompok yang menuhankan Imam Zaid atau
menisbahkan sebuah mazhab kepada Zaid ibn Ali. Kenapa semacam itu? Karena dia ketika menjadi pembantunya Zaid ibn Ali, terus dia angkat Zaid bin Ali sedemikian rupa, dia akan terangkat sendiri. Karena saya menjadi pembantunya Imam Ja'far Shadiq, saya tuhankan Imam Ja'far Shadiq. Orang tahu semuanya bahwa saya pembantunya Imam Ja'far, sehingga ketika saya angkat Imam Ja'far sebagai seorang Tuhan, maka saya juga akan terangkat, ujung-ujungnya mengangkat dirinya sendiri. Itu juga motivasi-motivasi seperti kelompok Hurabiyah, ya, Hulat, yang di zaman Imam Muhammadul Baqir dan Imam Ja'far Shadiq, Hurabiyah pengikutnya tidak lebih dari 50 orang. Tapi keberadaan kelompok-kelompok ini sampai sekarang dinisbatkan kepada Syiah secara keseluruhan dari orang-orang bodoh di luar sana atau musuh-musuh pengikut Ahlul Bait. Bahwa ketika disebut Syiah berarti menuhankan Ali, menuhankan anak cucu Ali, mengkultuskan Ahlul Bait. Ucapan-ucapan yang tidak keluar dari nalar dan nurani seorang muslim. Padahal kalau kita lihat bahwa mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam adalah mazhab yang kembali kepada sisi spiritualitas dan intelektualitas. Kalaupun ada yang menyimpang, maka itu dikatakan sudah keluar dari Islam, apalagi seorang musyrik yang menuhankan manusia. Tapi kenapa itu dihidup-hidupkan? Karena untuk apa? Jangan sampai pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam ini akan muncul ke permukaan, karena ini akan merusak status quo yang ada di zaman itu. Dan ini efek dari para raja-raja Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah dan seterusnya. Ya. Nah, Al-Imam Muhammadul Baqir memerangi ini semuanya, ikhwan dan akhwat sekalian. Sehingga untuk menjawab para Syiah-Syiah yang sebenarnya bukan Syiah, mereka para musyrikin yang mengatasnamakan Syiah, Al-Imam Baqir dalam banyak riwayat menjelaskan termasuk kriteria seorang Syiah yang sangat berat, itu juga disampaikan Imam Baqir membuktikan bahwa mereka bukan Syiahku. Saya akan ambil penggalan yang ringkas saja. Ketika Imam Muhammadul Baqir menjelaskan apa? Inna syi'atana man syayya'ana. Sesungguhnya Syiah kami Ahlul Bait adalah yang mengikuti kami, wattaba'a atharona, dan mengikuti apa yang kami tinggalkan, waqtada bi'amalina, dan mengikuti perbuatan kami. Ketika imam-imam Ahlul Bait kita lihat mereka sholat menghadap Allah, maka kita tidak mungkin akan menyembah Al-Imam Baqir. Dia sendiri menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus menyembah Imam Ma'sum? Ya. Makanya dikatakan waqtada bi'amalina. Kita lihat mereka sholat, mereka juga melakukan ibadah haji, mereka juga melakukan puasa di bulan suci Ramadan, mereka mengeluarkan zakat fitrah, melakukan sedekah, melakukan banyak hal yang itu mustahil dilakukan oleh seorang Tuhan. Ya. Jadi ungkapan Al-Imam Baqir ini dengan sendirinya membatalkan kelompok musyrik yang mengatasnamakan Syiah. Ini agar supaya propaganda bahwa Syiah identik menyembah Ahlul Bait atau mengkultuskan Ahlul Bait itu sudah ditangkal oleh imam-imam maksum kita sendiri. Tapi tetap saja kadang-kadang kebodohan sebagian orang, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, menyebarkan ini dengan masyarakat dan imbasnya sampai detik ini.
Sehingga Syiah identik dengan penyembah Ali, Syiah pengkultusan Ahlul Bait. Padahal mereka sendiri juga mengkultuskan para tokoh-tokoh mereka sendiri. Entah tokohnya yang bisa terbang, entah tokohnya yang kemudian hidup kembali setelah sekian ratus tahun, entah tokohnya itu menempeleng malaikat, ataupun yang lain-lain. Sementara kita tidak ada doktrin-doktrin semacam itu yang di luar nalar kita. Memang karomah ada, tapi karomah tidak lepas dari hukum kausalitas. Mukjizat pun tidak akan pernah lepas dari hukum sebab akibat. Dan itu dijelaskan oleh para ulama-ulama, para filosof-filosof kita yang mereka semuanya belajar ilmu logika dan sebagainya sebelum mempelajari filsafat. Sehingga tidak mungkin kita hanya dibodoh-bodohi dengan doktrin-doktrin yang irasional. Imam Baqir adalah sosok keluarga suci Rasulullah yang menjadi tonggak utama dan pertama terkait dengan masalah ini, yang kemudian dilanjutkan Imam Baqir, Imam Muhammad Ja'far As-Shadiq, dan dilanjutkan para ulama-ulama yang lainnya. Ala kulli hal. Itu kalau kita bicara tentang masalah para kelompok gulat, kelompok-kelompok yang musyrik mengatasnamakan pecinta Ahlul Bait. Nah, poin yang selanjutnya ikhwan dan akhwat sekalian adalah terkait dengan masalah gerakan itu sendiri. Dari awal dulu, yang ini juga bisa kita jadikan sebagai contoh buat kita sekarang ini. Ngaca diri kita masing-masing ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Dan ini sudah terjadi di zaman Al-Imam Muhammadul Baqir. Apa itu? Zaman Imam Muhammadul Baqir tidak ada satupun cucu Rasulullah yang tidak mengikuti Ahlul Bait alaihi wassalam. Di zaman Al-Imam Muhammadul Baqir banyak orang-orang yang mengikuti mazhab Ahlul Bait. Dengan bahasa yang lebih mudah, banyak Syiah zaman itu sudah banyak. Apalagi di Kufah yang Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah duduk di situ untuk memegang tampuk kepemimpinan yang secara de facto beliau sebagai khalifah keempat. Ya. Suatu saat, ini hubungannya dengan kita semuanya, pengikut Ahlul Bait. Suatu saat seorang datang kepada Al-Imam Muhammadul Baqir dan mengatakan kepada Imam Baqir, "Inna ashabana bil Kufah la jama'atun katsirah." Sesungguhnya jamaah kita, kumpulan kita, bahasa yang lebih mudah, Syiah yang ada di Kufah itu kumpulannya banyak. Ini datang orang kepada Imam Baqir mengatakan semacam itu, bahwa orang Syiah di Kufah itu banyak. Gitu loh. Falau amartahum la ata'uka wattaba'uk. Kalau engkau ya Imam Baqir menyuruh mereka, mereka pasti akan taat sama antum. Ya. Kalau perintahkan mereka akan menjalankan. Wattaba'uk, dan mereka akan mengikuti dirimu. Melihat hal ini, mendengar hal tersebut, Al-Imam Muhammadul Baqir, beliau mengatakan apa? Jawabannya ringkas sekali. Bidimaihim abkhal. Tapi mereka ini dengan darah mereka adalah orang yang paling bakhil, paling pelit.
Antum perhatikan di sini apa yang disampaikan oleh orang tersebut kepada Imam Baqir dan jawaban Al-Imam Muhammad Baqir. Intinya pesannya adalah betapa banyak orang yang mengaku sebagai Syiah tapi tidak siap untuk mengorbankan apa yang dia miliki untuk Al-Imam Baqir, imam zamannya. Dan Imam Baqir memberikan contoh yang paling puncak dari ekstremitas apa? Pengorbanan, yaitu apa? Nyawa. Yeah. Makanya dikatakan bidimaihim abkhal. Mereka sangat kikir berhubungan dengan darah mereka. Karena mereka mengaku Syiah toh. Tapi untuk berkorban terhadap imam zamannya belum tentu siap. Apalagi ini bidimaihim abkhal, darah mereka, nyawa mereka pasti pelit. Nah, kita ngaca kita sekarang ini. Kita ini tidak sezaman dengan Al-Imam Muhammadul Baqir. Tuntutan kita bukan kekhawatiran kita terkait dengan nyawa kita, tapi bagaimana kita perhatian kepada imam zaman kita, sahibul asri wal zaman, Al-Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farujahu syarif. Kita kadang-kadang diminta untuk berpikir tentang mazhab Imam Mahdi pun kita tidak mau. Terus antum khoyal untuk apa? Jiwa dan raga terlalu jauh. Mikir tentang mazhab ini saja malas, apalagi mengorbankan fisik dan waktu kita. Sibuk, alasannya sibuk. Pengabdian kepada imam zaman, kita diminta untuk pikiran kita dan sedikit tenaga kita, bahkan sedikit sekali dari uang kita, itu pun alasannya ribuan alasan bisa keluar dari mulut kita. Kalau itu terjadi pada diri kita, ikhwan dan akhwat sekalian, maka ketahuilah bahwa kita adalah kelompok yang disinggung oleh sahabat dan dinyatakan oleh Al-Imam Muhammadul Baqir bahwa kita ini bukan hanya bidimaim abkhal, tapi kita biafkarihim abkhal. Kita mikir saja malas untuk mazhab ini, apalagi kita tenaga kita yang khususnya masih muda-muda. Jangan sampai naudzubillah kita malas untuk berjuang pengabdian kepada sahibul asri wal zaman. Apalagi untuk mengeluarkan uang kita. Imam Mahdi tidak mungkin akan menyuruh antum mengeluarkan semua harta antum. Tapi ketahuilah bahwa ada di harta kita itu sekian persen punyanya sahibul asri wal zaman. Dan kenapa kita malas mengeluarkan uang untuk Imam Mahdi? Karena asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan yang menakuti kalian untuk menjadi seorang fakir. Jangan mau mengeluarkan sedekah, mau mengeluarkan infak. Anak kita belum bayar sekolah. Nanti besok makan apa? Nanti ini, nanti itu, nanti ini. Mana bukti bahwa kita adalah pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam? Kalau Imam Muhammadul Baqir dikatakan bidimaihim abkhal, kadang-kadang kita biafkarihim abkhal. Kita pikiran kita bakhil. Biatsadihim abkhal. Kita mau mengorbankan tenaga kita juga bakhil. Belum lagi bi amwalihim abkhal, dengan fulus kita, uang kita, kita bakhil. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, ikhwan dan akhwat sekalian. Padahal kita tahu Imam Muhammadul Baqir adalah pencetus gerakan intelektual, tapi terkait dengan Syiahnya, Syiah harus memiliki sisi yang berbeda dengan yang lain. Terus kita sekarang ini hanya bangga kepada Al-Hausi.
kita hanya bangga dengan Hizbullah, kita hanya bangga dengan Hasan Sya'bi. Apa yang mereka lakukan kita semuanya bangga. Tapi apa yang kita lakukan coba? Hanya nge-share saja di WA terus kita sudah merasa menjadi pejuang Islam? Tidak, ikhwan. Tidak cukup dengan itu. Di saat kita punya pikiran baik, antum punya tenaga baik, antum punya kelebihan harta baik. Kenapa itu tidak kita lakukan? Hanya merasa hebat dengan forward dari WA satu ke WA yang lainnya. Walaupun itu baik, tapi tidak cukup untuk itu semuanya. Ya, makanya apa yang pernah saya singgung waktu itu, bahwa betapa seorang sosok Al-Imam Baqir juga sama dengan imam-imam yang lainnya. Diperintahkan kita. Beliau juga menekankan sekali bahwa kita komitmen terhadap akidah imamah dengan berbagai macam konsekuensinya. Kalau imamah hanya untuk perdebatan saja, hatta orientalis juga lebih pintar dari antum. Boleh jadi. Apa yang antum banggakan dengan pintar debat? Iblis insya Allah lebih pintar dari kita semuanya. Tapi apa yang kita banggakan ketika kita sama dengan iblis? Komitmen terhadap imamah dengan berbagai konsekuensinya, termasuk pengorbanan tadi. Kita tidak dituntut untuk mengorbankan nyawa kita. Kita hanya dituntut sekarang ini bagaimana kondisi kita untuk mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, sedikit sekali dari uang kita. Nyawa itu belum sampai ke situ. Tapi Imam Muhammadul Baqir mengatakan ini karena untuk satu yang ekstrim. Karena kalau antum ditawari harta atau nyawa, antum lebih menyerahkan siapa? Harta. Nyawa kita tidak mungkin menyerahkan nyawa kita. Harta bisa kita cari lagi, tapi realitanya tidak semacam itu. Harta kita juga tidak kita serahkan ke imam, apalagi nyawa kita. Lebih baik kita takiyah, ketakutan, sembunyi untuk zona aman dan nyaman. Itu yang sering muncul di benak sebagian kita. Sehingga kata-kata inna ashabana bil Kufah la jama'atun katsirah, bahwa Kufah ini banyak pengikut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait. Ini banyak. Dalam riwayat disebutkan apa? Bahwa banyaknya orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Ahlul Bait itu adalah hiburan buat pecinta yang sejati. Oh, di Malang ini umpamanya, atau di Jawa Timur, atau di Indonesia ini pengikut Ahlul Bait banyak. Ketika itu pengikut yang sejati akan, oh alhamdulillah. Jadi kita ini banyak menjadi Syiah penggembira. Ya, ini yang harus kita jadikan pelajaran. Bagaimana sisi intelektual yang diajarkan Al-Imam Muhammadul Baqir akan bisa menjadi tonggak dalam gerakan mazhab Ahlul Bait, dan itu bertumpu di atas sisi spiritual, agar supaya kita tetap berpegangan kepada Ahlul Bait, komitmen kita kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan hanya ilmu-ilmu Ahlul Bait bukan hanya untuk debat-debatan saja, ya ikhwan dan akhwat sekalian. Ilmu-ilmu Ahlul Bait bukan hanya untuk bangga-banggaan saja, hanya untuk meremehkan saudara kita sendiri, tapi ilmu Ahlul Bait wajib kita berusaha untuk mengamalkannya sebaik mungkin, termasuk masalah komitmen dalam pengabdian kepada imam zaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Al-Imam Muhammadul Baqir, dan kita memohon kepada Allah agar supaya Allah memperkenankan kita menziarahi beliau di dunia dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.